Makanan adalah bagian yang sangat penting dalam kebutuhan pokok manusia. Jika tidak ada makanan, maka manusia tidak akan bisa bertahan hidup. Namun bagaimana jika makanan tersebut beracun dan justru membuat manusia yang mengkonsumsinya terancam kehilangan nyawanya? Meskipun begitu, hal tersebut tetap tidak mengurungkan niat sejumlah orang untuk tetap menjajal makanan tersebut, kendati makanan itu beresiko dan berbahaya bagi orang yang memakannya. Ketidaktahuan akan racun alami tersebut kadang menjadi bumerang bagi kita sendiri. Selain faktor ketidaktahuan, sering menyepelekan hal kecil juga bisa berimbas pada kesehatan. Berikut ini adalah beberapa makanan beracun yang ternyata banyak dikonsumsi oleh orang Indonesia. Namun sebelum lanjut, support kita dengan klik subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Sama-sama kita bangun channel ini untuk memberikan informasi unik dan menarik lainnya yang ada di dunia ini. Jika kalian diminta menyebutkan nama ular yang paling beracun, mungkin ular kobra pasti menjadi salah satu nama yang akan kalian sebut. Wajar saja, selain dikenal dengan racunnya yang sangat berbahaya bagi manusia, ular ini juga memiliki keunikan semacam tudung pada kepalanya. Pemandangan di mana ular kobra mengangkat bagian depan tubuhnya sambil merentangkan tudungnya, tak pelak bakal membuat siapapun merasa ngeri ketika harus berhadapan langsung dengan ular kobra. Sejumlah spesies ular kobra bahkan diketahui bisa menyemburkan racunnya ke arah musuh jika dalam keadaan terancam. Sekalipun dianggap berbahaya, ternyata ular kobra juga banyak dicari oleh manusia untuk dikonsumsi. Alasannya adalah karena daging ular kobra dipercaya bisa mengobati diabetes dan penyakit kulit, sementara empedu dan darahnya diyakini bisa menambah gairah seksual meskipun belum ada bukti secara ilmiah. Sekalipun beracun serta untuk menunjang keyakinan tersebut, nyatanya tidak membuat orang-orang mengurungkan niatnya untuk memakan ular kobra. Biasanya kobra dimakan dengan cara disate atau diolah menjadi abon. Suhendi, salah satu pria asal Tangerang, mengaku sudah berjualan sate ular kobra sejak tahun 2003 yang lalu, dan dia mengaku bisnisnya hampir tidak pernah sepi dari pembeli. Bahkan jika sedang ramai pengunjung, Suhendi mengaku bisa mengolah hingga 20 ekor ular kobra per harinya. Jambu mete atau jambu monyet adalah sejenis buah jambu yang mudah dikenali dengan melihat adanya kacang yang menggantung di bagian bawah buahnya. Kacang itulah yang dikenal dengan nama mete. Kalau di negara-negara berbahasa Inggris, kacang mete lebih dikenal dengan nama cashew. Jambu mete sendiri sebenarnya termasuk tanaman yang berasal dari Brazil, dan dari sanalah jambu mete kemudian menyebar ke seluruh dunia dan ditanam di berbagai tempat termasuk di Indonesia. Sebanyak lebih dari separuh produksi jambu mete di seluruh dunia berasal dari negara Vietnam, India, dan Pantai Gading. Kacang mete sendiri sering diproduksi untuk diperdagangkan untuk diolah sebagai makanan. Hal ini sebenarnya cukup mencengangkan, mengingat kacang mete aslinya merupakan tergolong tanaman yang beracun saat masih menempel pada buahnya. Kacang mete sebenarnya diselubungi oleh getah yang beracun. Jika sampai terpapar pada kulit manusia, getah tersebut bisa menimbulkan gatal-gatal serta penyakit radang. Namun untungnya, seseorang tetap bisa mengkonsumsi kacang mete dengan aman jika bijinya dibersihkan hingga getahnya hilang. Akan tetapi, bagi orang-orang tertentu, kacang mete juga bisa menimbulkan alergi yang dampaknya bervariasi. Jika dibandingkan dengan sejenis kacang-kacangan lainnya, jumlah orang yang memiliki alergi terhadap kacang mete tergolong lebih rendah. Singkong merupakan salah satu tanaman yang sangat akrab bagi banyak orang, karena tanaman ini bisa menjadi sumber karbohidrat alternatif selain nasi. Singkong sendiri aslinya adalah bagian akar tanaman yang membengkak karena akar tersebut menjadi tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Di berbagai daerah di Nusantara sendiri, singkong banyak dikonsumsi sebagai makanan sehari-hari. Akibat dari seringnya umbi ini dikonsumsi oleh manusia, mungkin kalian tidak akan menyangka kalau ternyata tanaman ini sebenarnya mengandung racun. Racun yang dikandung oleh singkong juga bukan racun sembarang racun, karena racunnya adalah sianida, racun yang bisa menyebabkan manusia meninggal dunia. Dalam berbagai kasus kriminal, racun sianida diketahui kerap digunakan oleh sejumlah oknum untuk membunuh korbannya secara diam-diam. Singkong sendiri menghasilkan sianida dalam wujud senyawa glikosida sianogenik yang bernama linimarin. Saat masih berada dalam senyawa tersebut, kandungan ini tidaklah berbahaya, namun jika senyawa tersebut sampai masuk ke dalam tubuh manusia dan mengalami proses perombakan melalui enzim yang terjadi dalam tubuh manusia, akan mengubah senyawa tersebut menjadi hidrogen sianida yang amat beracun.
Racun sianida bekerja dengan cara menghambat enzim dalam mitokondria, semacam organ mini dalam sel tubuh yang berfungsi untuk mengikat oksigen. Akibatnya, seseorang yang mengalami keracunan sianida akan mengalami kesulitan dalam bernapas dan bisa meninggal akibat tercekik. Mereka yang gemar mengkonsumsi singkong sendiri paham akan bahaya yang ditimbulkan oleh racun sianida dalam singkong. Oleh karena itulah, mereka yang tinggal di beberapa daerah memiliki cara khusus untuk mengatasi hal tersebut. Singkong yang memiliki kadar racun sangat tinggi biasanya memiliki warna tangkai yang berwarna amat merah. Kemudian jika kulit luarnya dikupas, kulit bagian dalam juga memiliki warna yang amat merah seperti tangkai. Agar racun tersebut benar-benar hilang, singkong yang sudah dikupas harus direndam dulu selama beberapa jam sebelum kemudian direbus. Baronang adalah nama dari sejenis ikan yang penampilannya cukup mirip dengan ikan mujair. Namun tidak seperti mujair yang hidup di air tawar, baronang adalah ikan yang hidup di laut. Jika ikan mujair pada umumnya memiliki warna sisik yang gelap dan monoton, maka baronang memiliki sisik berwarna keperakan yang lebih berwarna-warni. Baronang sendiri bukanlah ikan yang asing bagi penduduk Indonesia yang tinggal di pesisir pantai. Masing-masing daerah bahkan memiliki nama sebutan yang berbeda untuk ikan ini. Di Kepulauan Seribu contohnya, ikan ini dikenal dengan nama kea-kea. Di Jawa Tengah, ikan baronang dikenal oleh warga lokal sebagai biawas. Di daerah Maluku, nelayan setempat menyebut ikan ini sebagai samadar. Ikan baronang memang banyak ditangkap oleh para nelayan karena katanya ikan ini memiliki rasa daging yang sangat lezat. Meskipun begitu, baronang adalah ikan yang harus diperlakukan dengan sangat hati-hati. Konon katanya, ikan ini memiliki duri sirip yang beracun, dan jika seseorang sampai tertusuk oleh sirip duri tersebut, maka orang tersebut bakal merasa demam, kram, dan mual. Konon katanya, dampak yang ditimbulkan oleh racun ikan baronang terhadap manusia bisa berlangsung hingga berhari-hari lamanya. Namun untungnya, daging ikan baronang sendiri tidak mengandung racun, sehingga ikan ini bisa dikonsumsi dengan aman begitu duri siripnya dibuang. Jika berbicara soal makanan beracun khas Indonesia, maka rasanya tidak ada yang seterkenal tempe bongkrek. Pasalnya, sudah begitu banyak kasus orang meninggal dunia gara-gara keracunan tempe bongkrek bahkan pada tahun 1978 yang lalu. Misalnya sebanyak lebih dari 500 orang yang di Banyumas pernah mengalami keracunan tempe bongkrek, sebanyak 24 di antara mereka bahkan sampai harus kehilangan nyawanya. Tempe bongkrek sendiri dibuat dari campuran kacang kedelai ampas tahu dan ampas kelapa. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan asal Belanda, racun yang ditimbulkan oleh tempe bongkrek diketahui berasal dari bakteri Pseudomonas coccopheneans yang menghasilkan senyawa asam bongkrek yang sangat beracun. Akibat maraknya kasus keracunan hingga meninggal dunia karena ditimbulkan oleh tempe bongkrek, makanan ini pun akhirnya dilarang untuk dibuat maupun diperjualbelikan. Seorang pembuat tempe bongkrek bahkan pernah ditangkap dan dihukum penjara selama 3 tahun gara-gara tempe bongkrek yang dibuatnya menyebabkan puluhan orang meninggal dunia akibat keracunan. Namun meski begitu, tempe bongkrek tidak lantas menghilang dari peredaran. Pasalnya tempe ini dinilai memiliki rasa yang gurih dan harga yang murah, dan hingga kini masih banyak peminat dari tempe bongkrek ini. Sampai sekarang, upaya untuk membuat tempe bongkrek yang bebas dari racun juga sejauh ini belum pernah berhasil dilakukan karena tempe bongkrek yang bebas dari racun ternyata malah memiliki rasa yang hambar.